WhatsApp bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. Arab Saudi meminta kembali ratusan peluru kendali untuk sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok Amerika. Hal ini karena negara tersebut terus mengobarkan perang melawan drone serta rudal yang diluncurkan oleh Houthi Yaman. Stok rudal Saudi yang berkurang mencerminkan tingkat tantangan yang dihadapi kerajaan tersebut. Baru-baru ini mereka berusaha untuk membeli tambahan rudal udara ke udara IM-120 yang digunakan jet tempurnya melawan beberapa ancaman yang sama. Washington Post melaporkan bahwa Amerika Serikat siap untuk menyetujui permintaan Arab Saudi guna menambah pasokan rudal. Ini terjadi di tengah kekhawatiran di Saudi bahwa skala serangan pesawat tak berawak dan rudal dapat mengakibatkan hilangnya nyawa yang signifikan atau kerusakan pada infrastruktur minyak kritis. Pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya mengkonfirmasi bahwa Departemen Luar Negeri Amerika sedang mempertimbangkan penjualan, meskipun Saudi juga mencari sekutu Teluk dan Eropa untuk memasok cepat stok rudal Patriotnya. Namun dalam kasus ini persetujuan Amerika masih diperlukan. Pejabat Amerika dan Saudi yang tidak disebutkan namanya menunjukkan bahwa skala serangan drone dan rudal Houthi sedemikian rupa sehingga hampir selusin serangan rudal balistik dan drone tercatat setiap minggu. Tempo yang kurang lebih konstan selama beberapa bulan terakhir dan jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020. Seorang pejabat pemerintah Saudi mengatakan ada 29 serangan pesawat tak berawak di Arab Saudi pada bulan November 2021 lalu dan 25 kali pada bulan Oktober. Pada saat yang sama ada 11 serangan rudal balistik pada bulan November dan 10 di bulan Oktober. Utusan khusus Amerika untuk Yaman, Timothy Lander King, mengatakan sejauh ini serangan lintas batas dari semua jenis yang diluncurkan ke Arab Saudi pada tahun 2021 mencapai sekitar 375 kali. Dengan angkatan bersenjata paling lengkap di kawasan itu, Arab Saudi telah menggunakan sistem Patriot untuk mencegah rudal balistik dan dalam beberapa kasus drone. Drone juga telah beberapa kali tumbang oleh rudal udara ke udara yang diluncurkan F-15 dan jet tempur lainnya. Masing-masing skenario tersebut berarti mengadu senjata pertahanan canggih yang masing-masing menghabiskan biaya hingga $1 juta Amerika atau sekitar 14 miliar rupiah sekali tembak terhadap target yang hanya berharga jutaan rupiah. Jadi meski pertahanan Saudi dapat mencapai tingkat keberhasilan hampir 90% terhadap target-target tersebut, hasilnya tidak hanya mahal dalam hal keuangan tetapi juga memakan banyak persediaan rudal. Masalah yang lebih luas dalam pertahanan wilayah udara Saudi telah diperparah dengan kepergian aset militer Amerika dari negara itu sebagai bagian dari penarikan pasukan Amerika yang lebih luas di Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Joe Biden, masalah pasokan senjata ke Arab Saudi juga menjadi lebih rumit. Hal ini karena Gedung Putih prihatin dengan tindakan Arab Saudi dalam perang di Yaman serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Bulan November 2021 lalu, Departemen Luar Negeri Amerika telah menyetujui penjualan 280 rudal IM-120 berbagai varian. Departemen Luar Negeri Amerika saat itu mengatakan penjualan ini dilakukan karena mereka melihat peningkatan serangan lintas batas terhadap Arab Saudi selama 1 tahun terakhir. Rudal IM-120 yang dikerahkan dari pesawat Saudi telah berperan penting dalam mencegat serangan yang dinilai juga membahayakan pasukan dan lebih dari 70.000 warga negara Amerika di Saudi. Sebagai tanggapan, 8 senator kini telah berkumpul untuk mengusulkan resolusi bersama yang akan memblokir penjualan IM-120 yang diusulkan. Namun ada kepentingan Amerika yang terlibat terutama dalam melindungi infrastruktur minyak penting di Arab Saudi. Di antara contoh yang paling terkenal adalah serangan dramatis terhadap infrastruktur minyak Saudi di bagian timur laut negara itu pada September 2019.
Tanpa pengiriman lebih banyak rudal Patriot dan rudal udara ke udara, Saudi bisa menghadapi masalah serius dan memburuk. Apalagi cara alternatif untuk menghancurkan atau melumpuhkan serangan rudal balistik dan drone semacam ini hanya sedikit. Sebagai misal, jenis sistem pertahanan udara berbasis darat lainnya serta sistem soft kill biasanya hanya efektif melawan drone pada jarak pendek dan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan cakupan di area yang luas. Mengalahkan rudal balistik juga merupakan proporsi lebih sulit dan hanya dapat benar-benar dicapai oleh sistem pertahanan udara berbasis rudal yang canggih. Alternatif untuk Patriot tersedia seperti S-400 Rusia, tetapi sistem ini tidak akan mengatasi kesenjangan biaya yang besar antara rudal dan target, dan hampir pasti Amerika akan menghadang Saudi untuk bisa membeli sistem tersebut. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming on. Good flight. And thank you guys. Appreciate it.